Kami open pengajian. Pengajian. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين أما بعد. Para habaib, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimahullah. Bila khusus pada pengurus ketua majelis ta'lim at-taubat Tabangan itu saudara sedikit keluarga. Alhamdulillah sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir dalam rangka meneruskan pengajian kita dalam majelis taklim kita. Ya insyaallah pada malam hari ini karena ada tabatan dengan bulan Zulhijjah mana kita baca risalah mengakhiri zaman Ramadan ini. Salam dan salam salam terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah.
وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية. Yani aku memujiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih ia daripada segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Maknanya waliullah atau kasih Allah itu tidak dengan sebab asbab, baik asbab ilmu atau amal kada. Itu memang Allah menghendaki orang itu menjadi kekasih Allah. Karena di dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, usaha dan ikhtiar kita kadang memberi bekas, termasuk dharma, termasuk ilmu. Dari situ kemudian seseorang sampai kepada martabat wali Allah itu memang dengan kehendak Allah. Hanya di dalam kita bisa diusahai dengan kalau sebahagiannya melewati menjalani tariknya jalan aulia Allah, mengurangi berbicara, mengurangi tidur, mengurangi bergaul, mengurangi kanyang. Jadi sebenarnya tarik jalannya. Tapi kalau yang sangat kuat bahwa makam aulia itu memang kehendak Allah memberi. Kalau makam para anbiya wal mursal itu tidak bisa ada tarik jalan untuk diusai ke situ, tidak ada. Makam aulia aja. Itu ada khilafiyah. Maknanya bahwa kesimpulannya orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi wali Allah Ta'ala itu seluruhnya memang Allah menghendaki dan mengangkatnya. Khususu bihamdi asrarihi, yakni dan menentukan ia Allah akan yaitu wali untuk membawakan segala rahasianya. Mereka disebut oleh Allah karena ditaruh oleh Allah Ta'ala di dalam jiwa orang wali. Yang dimaksud dengan jiwa martabat sir, yaitu rahasia. Dari situ lalu ta'rif awliya itu oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, al-wali al-arifu billah al-mu'tadidu anil himma bil-ladzat wa syahwat. Bermula orang arif itu adalah orang yang mengenal Allah, yang berpaling daripada kelezatan dunia dan syahwatnya. Di situ ada makna rahasia. Semua orang diperintahkan kepada Allah. Selama ia muslim dan mukmin, mengenal Allah wajib. Karena masuk di rukun Islam yang pertama itu syahadah. Syahadah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya yang berbedanya
mu'taridun anil himam bil syahwat, yang berpaling daripada kelezatan dunia dan syahwat atau hawa nafsunya. Itu aja bedanya. Kita orang biasa ada pernah makna berpalingnya itu kada terdinding dari Allah. Kalau kita kan seperti terdinding. Di waktu tidur seperti lupa, di waktu makan seperti lupa, di waktu bergaul seperti lupa. Di waktu kita diberi Allah Ta'ala lebih daripada makna kehidupan orang lain, kita lupa. Orang aulia tidak ada nama dinding karena rahasia Allah ditaruh. Jadi mengamuk tadi lima syawal jatuh kada dinding. Baik di waktu mereka senang atau di waktu mereka makna kehidupan sedih. Al-Quran menyatakan bahwa tidak ada takut dan sedih itu pada martabat kada dinding artinya. Karena di dalam kita melihat perjalanan para ulia, mereka itu dikasih sedih apabila agama Allah Ta'ala dirusak oleh makhluknya. Mereka itu sedih apabila umat Rasulullah dizalim oleh orang lain, manusia. Artinya itu tetapi tidak terdinding. Jadi tidak ada makna sedih, tidak ada makna takut. Hanya itu adalah memang sifat-sifat orang yang diberi Allah Ta'ala, umatnya iman. Alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Orang mukmin yang beserta Rasulullah, mereka sangat keras kepada kekefaran. Kekefaran itu kan lawanan daripada agama. Rahman, misalnya kasih sayang, maknanya di situ ada apabila sesamanya timbul ada sedih dan seperti itu. Nah, kalau hari ini itu orang anti aulia membahas ayat-ayat ini. Mereka membahas bahwa kenapa wali kada ada takut dan sedih. Di dalam Rasulullah dia disebut tahun amul huzun, tahun kesedihan. Nah, itu hanya salah paham. Padahal makna tidak terdinding. Kalau ada data dindingnya ada masalah. Rasulullah tidak ada data dinding, cuma manusia aja untuk menjadikan percontohan sirah sejarah beliau. Lalu di waktu pendukung beliau meninggal dari paman, istri, akhirnya disebut tahun amul huzun. Itu kan sirah. Kalau Rasulullahnya tidak ada data dinding. Nah beliau di dalam awal dakwahnya di waktu kaum orang musyrik menawarkan kepada Rasulullah kemuliaan dunia, harta, jadi raja, wanita, tawarkan apa aja saudara. Ya Rasulullah, hanya persyaratannya berhenti dakwah Islam. Rasulullah pada paman beliau jika matahari, bulan, tahun kanan tidak berdakwah, berhenti, tidak berhenti dakwah. Nah itu kan maknanya walaupun tidak ada satupun di dalam alam semesta ini mendukung dakwah beliau harus berdakwah. Artinya di waktu meninggalnya siapa saja tidak menjadi lemahnya atau terhentinya, terhalangnya dakwah Rasulullah.
Hanya kita di dalam sirah saja menamakan itu Amul Huzun, tahun kesedihan, nisbah kepada makna sejarah. Nah, rahasianya itulah yang dikandung oleh para aulia Allah, karena orang pada melihat. Kita buka aja sejarah seluruhnya. Kadang para aulia bisa menangis juga, kadang mereka bisa. Kan itu sejarah. Jadi waktu mereka beribadah kadang menangis. Abu Bakar begitu salat seperti menggurap di dada. Abu Bakar sahabat Rasulullah, bukan Nabi, bukan Rasul. Adanya sahabat. Selain Nabi dan Rasul disebut kekasih Allah. Sahabat di atas daripada orang biasa. Ajazabahu minhu ilai bisabiqil inayah, yang ini dan ia Allah menghampirkan akan dia wali daripadanya Allah kepadanya wali dengan sebab terdahulu pertolongannya Allah. Melihat perjalanan di dalam makna menjalani perjalanan para aulia itu sangat berat. Kalau kita cara akal manusia, kada dia nang sanggupnya. Asyadul bala lal anbiya sama amsal wal amsal. Pada sangatan cobaan ujian, ada para anbiya, kemudian orang mengikutinya para aulia. Jahilnya ya kada mampu, tetapi Allah yang memberi pertolongan. Lalu balik bertakun ya, Uya Syekh Ahmad Saud Zuhri tentang perjalanan seperti orang seluruhnya ada melewati kadang halwat menikmati apa seluruhnya. Tanya kepada beliau bahwa beliau menyatakan beliau diberi kekuatan oleh Allah. Nah ini makna itu Allah yang menolonginya. Kalau sudah Allah yang menolongi, yang memberi kekuatan, ya tidak ada lagi bermasalah. Ada hulu sudah, sehingga jalan itu dilihat secara jahir pada martabat syariat berat, jadi tidak ada kata berat kepada Allah. Dengan amruh idza arada syai'an yakhluqun ayakun min Allah Ta'ala. Ashkuru an manna alaina bil iman bima jabil anbiya wal awliya min asrarih rabbaniyah. Yani aku bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia mengurni atas kami dengan mengimani barang mendatangkan dengan oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasia yang bangsa ketuhanan. Maknanya bahwa Allah menyuruh kepada para anbiya, menyuruh kepada malaikat, menyuruh kepada para aulia di dalam martabat mengenal Allah kada berbeda. Sama aja seberataan. Bahasa orang dahulu bahwa pengenalan orang mukmin awam sekalipun kada boleh berbeda dengan pengenalan orang saleh. Pengenalan orang saleh kada boleh berbeda pengenalan para aulia. Para aulia kada boleh berbeda dengan pengenalan para anbiya. Sama, terus malaikat sama, ada berbeda. Yang berbeda hanya di dalam makna paham kita. Ada paham dalam martabat tingkatan ahadiyat. Ada para wahdah. Ada pahaman wahidiyah. Ada pahaman ya, alam arwah. Karena di situ aja ada bedanya. Kalau tauhidnya ada boleh beda. La ilaha illallah sama para anbiya, malaikat, para aulia, orang mukmin sama. Karena itu apabila berbeda sasat ngarannya. Kada harus sunnah wal jamaah. Bedanya itu tadi pemberian Allah kepada masing-masing di dalam mengamalkan dan memahami kandungannya itu. Nah di situ sebutan bahwa Allah Ta'ala juga yang memberi dan mengurni kita percaya
bahwa Allah ada visi para anbiya. Setelah tertutup makam itu dengan wujud atau lahirnya Rasulullah, maka ada lagi yang disebut dengan aulia. Maulah kita bisa mempercayai itu untuk Allah juga mengaulia. Artinya sebagiannya ada yang ada percaya. Jauh daripada kita ini mulai dulu dasar itu sudah tercatat seperti Jawharut Tauhid, asbitan lil auliya karama wa man nafaha tamizan kalamah. Maka tetapkan olehmu dalam keimananmu bagi para aulia Allah ada punya karamah. Karamah sesuatu yang menyalahi adat dan tidak dikehendaki oleh orang wali itu. Itu memang dengan kehendak Allah. Kalau para anbiya mereka bisa begitu berkehendak, Allah menghendaki langsung untuk memperkuat pengakuannya menjadi nabi, disebut mukjizat. Menjadi Rasul Allah itu, lalu diberilah mukjizat itu. Nah, itu bisa ya apa yang mau dikerjanya, tapi tetap mereka mengerti peradaban. Rasulullah saja salat 2 rakaat. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Artinya ada peradaban. Tetapi bisa menghendakinya. Adapun aulia, karamahnya itu ada dikehendaki, itu memang sudah Allah Ta'ala yang menghendakinya. Ada khawaribullah yang liulah lalu ya jadi istidraj, lanjuran antara lain karamah. Wafaqana limutabati sunnatihimul bahiyatu saniyah, dan ya Allah telah menolongi kami atau kita untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Ilmu yang kita pakai itu jelas, amal yang kita pakai jelas. Nah itu jalan agama kita. Ada dai yang meragu, anehnya sangat jelasnya. Al-halal bainun, al-haram bainun, bainahuma umurun mustabihat. Bermula bercontoh Rasulullah bertabir syariat, halal itu nyata, haram pun nyata. Adun antara perkara, antara halal dan haram disebut mustabihat, sesuatu yang ada nyata, ada jelas. Tapi kan ada dipakai dan dipakai yang jelas. Itu syariatnya, apalagi tauhid. Kalau kita saupnya Allah jelas ada, tetapi tidak bisa karena makna mukhalafahnya, maha sucinya, hingga bersalahan daripada misal bersalahan makhluk dan seterusnya, ada sangat sucinya dan sangat agungnya. Tidak ada makna kepada Allah atau seperti dihayal saada, ada. Itu sangat kuat dengan dasar Al-Quran, dengan dasar hadis, dengan dasar alam. Artinya, selama orang itu belajar dan mempelajari ilmu yang terhubung kepada agama, itu tidak ada sabuan. Jelas dia. Hanya mungkin kada belum mencapai makam paham pada itu. Bisa tertutup dengan sebab apa ada di dalam dirinya sehingga akan jelas lah. Kayak Allah Ta'ala pada ada kayak kada ada. Nah, ini kan namanya kan jelas namanya. Dan di dalam pelajaran sifat 20 wujudnya itu sangat jelas. Mengenai sifatnya sangat jelas. Kemudian ta'aluk sifat gawiannya itu sangat jelas. Sebenarnya kita kan ada lagi musyahadah dan muraqabah. Nah itu karena kita asalnya kada paham. Kalau sudah jelas untuk apa di musyahadah? Musyahadah itu mengembalikan pandangan kepada asal. Kalau memang bahasa kayak itu, ada di musyahadah tetap itu juga. Karena kitanya aja asalnya lalu
diulah kembali seolah-olah kita mengamalkan itu bertahap satu tingkatan pada tingkatan berikutnya dan seterusnya. Rasa dilihat oleh Allah Ta'ala, rasa didengar oleh Allah Ta'ala, rasa diketahui oleh Allah. Kan pada mau dilihat bukan kata itu juga. Allah bersifat ilmu, bersifat dasar sama. Cuma kitanya aja karena belum mengerti turun ke murakabah. Ada rasa dilihat. Pada saat dilihat disasulah. Antak berdallah ka anaka tarahu, ilam takun tarahu, fahinuhu yaraka. Yaraka ini seolah-olah. Karena kitanya memang ada paham. Rasulullah sangat jelas. Antak berdallah ka anaka tarahu. Kalau kamu beribadah kepada Allah Ta'ala, kau seolah-olah. Dia hanya mencontoh seolah-olah. Kamu melihat. Artinya lebih daripada kata melihat. Kalau mata ini melihat masih ada makna wujud daripada sesuatu. Benda ada. Kalau Allah bukan benda. Karena ia sangat jelas dan tidak bisa. Mata ini maknanya melihat. Dengan makna berbuka atau mata berpajam tetap melihat Allah. Jadi tidak ada lebih. Kalau kita melihat benda begitu mata terbuka baru melihat begitu pajam hilang. Ya itu kepada Allah ada mata. Ya. Kalimah antara engkau melihat bukan dengan mata. Salli wa sallim ala man sajalahul maru bihizabihi suri yang ada pun memohon rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir yang Nabiul Adam alaihissalam. Ala alihi wa sahbihi tabi'in bisabil nuri yang di dan atas segala keluarganya, sahabatnya, segala yang mengikutkan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Salawat ini hanya menyatakan bahwa Nabi Muhammad lebih tua daripada Adam di dalam martabat roh. Nah itu aja. Dan dalam martabat batang tubuh Nabi Adam terdahulu daripada Nabi Muhammad. Nah, memang kayak itu bang bacaannya. Dan Rasulullah pun menyatakan kayak itu. Ana bahwa aku adalah bapak yang terdahulu tuh roh Adam Abul Bashar. Nabi Adam adalah bapak seluruh manusia batang tubuh. Ini kan kalau dibahas-bahas nih. Nabi Adam itu dari nur Nabi Muhammad juga nih. Ya memang kayak itu. Tetapi nur Nabi Muhammad ini menyatakan Adam itu Tuhan. Sidinnya namanya menyatakan Nabi Muhammadnya. Karena Sidin punya peradaban. Memang kayak itu. Sidin punya orang tua, Sidin punya kaya dan punya seterusnya. Itu dinamai ngarannya Bashar. Itu ada peradaban. Kalau dia secara ringkas Rasulullah Tuhan atau Rasulullahnya seiko. Tapi begitu dibahas dengan perjalanannya Adam apabila bicara tentang tubuh. Ilmu ini pun datang dari beliau juga. Dari Rasulullah juga. Di waktu Nabi Adam itu sujudlah malaikat kepada beliau. Sebenarnya di dalam martabat salawat ini sujud itu kepada nur, bukan kepada Adam. Tapi kalau di dalam martabat basyariyahnya Adam, di waktu Allah mencipta Adam, basyariyahnya tutup dulu nur itu, artinya ada dibuka nur itu. Maka Nabi Adam Allah menjadikan khalifah, kemudian dilajari oleh alam ada asma'ullah, akan dihadapkan dengan malaikat. Tanyalah malaikat, jawab subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, kada bisa ilmu kecuali. Nah di situ ambil Adam kabarkan itu. Di situ ada perintah sujud ya Adam nih, jahir di dalam martabat syariat proses awal di dalam Allah mencipta Adam, ditaruhlah ilmu kepada Adam, maka sujudlah malaikat kepada Adam. Karena ia lebih alim, padahal dijadikan dari tanah.
Dan ia pada martabatnya muda seluruh malaikat Jibril pas seluruh sujud. Terlebih tua dia. Sajadal malaikat ila iblis tak? Kecuali iblis malaikat juga. Nah secara jahir, secara nyata setelah diselidiki Adam tuh ada. Yang ada itu adalah Nur Nabi Muhammad. Dan itulah yang mula Adam ada. Lalu disebutlah Nur Rasulullah ditaruh dalam sulbi Adam. 2000 tahun sebelum Adam dibelah, Nur Rasulullah yang berupa nutfah Nur Rasulullah itu Nur ngarannya. Kalau kita imahin air yang sangat hina, air kalau Rasulullah Nur. Nur beliau ini satu ini, jangan Nur asli. Itu yang digandung oleh para anbiya. Dan itu pun dinyatakan oleh Rasulullah. Di waktu malaikat sujud kepada Adam, Nur beliau. Di waktu Nabi Nuh selamat daripada angin tumpah nur beliau. Di waktu Nabi Ibrahim dibuang ke api yang sangat panas, beliau kada panas, nur beliau. Dan beliau menyatakan itu. Buka aja di dalam Maulid Adi Ba'id. Maulid Adi Ba'id itu Rasulullah menyatakan. Artinya kalau bicara ke dalam, memang sebenarnya jikalau iblis tahu bahwa ia terbit dari nur juga, dia akan sujud ke Adam, tapi dia kada tahu. Anda ditutup oleh Allah. Itu lalu ada makna mukmin dan kafir. Ada orang beriman, Rasulullah menyatakan itu nurku. Orang kafir Rasulullah ada menyatakan nur beliau, padahal ada nur beliau juga. Karena ia ada percaya dengan yang jahirnya, apalagi dengan nurnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya itu. Maka dipakai orang lain ini ada mengandung nur, aku nang bangaran judiknya, dia mengandung nur juga. Kayak itu dipakai orang lain. Nabi Adam di sulbi, misalnya dipindah lagi, ini dipindah ke dahir, dipindah lagi ke telunjuk. Untuk jahir melihat. Makasih Allah nama Habibullah Muhammad Habibullah itu. Lalu sih kita lihat juliet tuangan asli Nabi Adam, lalu keluar kita Nabi Adam itu diambil tuangannya daripada nama Muhammad. Mati asalnya Nabi Adam, maka ditaruhlah nur itu masalah disebut karena masuk pada badannya, wanganannya. Padahal nur itu sebelum dia dimasukkan kepada badan kita sudah ada dalam roh ngarannya masuk ke badan nyawa sebelum masuk ke roh ngarannya. Padahal nur itu artinya kepada Adam dan kepada zuriatnya itu tetap ada. Karena memang bahasa orang tuangannya itu tuangan bentuk manusia daripada nama Muhammad, dan manusia itu jadi hidup karena ada nur Muhammadnya itu. Ngarannya dia bahasa masuk ke badan nyawa. Nur itu sudah jahir, roh ngarannya yang berubah kan. Ada lagi lah, ada yang masalah di badan nyawa. Sekalinya lalu ayah hati ini. Hati ada nih, ya ingat dinamai hati. Lalu ayah bisa memilih, ini yang nyaman, yang ada nyaman. Disebut ikhtiar, hendaknya di dalam hati juga. Lalu ayah dibiar Allah Ta'ala paham, kalau mengenal Allah, hendaknya di dalam hati juga disebut makrifat. Itu aja soalnya ada yang lain. Jahil kebatang tubuh ini lalu air bernapas, keluar angin masuk arahnya napas, padahal itu juga orang
Jahir ke mata lo ada penglihatan. Padahal itu juga jahir ke telinga lah, pandangan itu juga. Jahir ke mulut lalu ada perkataan itu juga. Jahir ke kulit lalu bersatu kulitnya ini kada keluar darah, nah itu juga mulai bersatu darah itu lalu masuk ke badan mau ke itu juga sekalinya. Lalu daging ada itu juga. Mainnya terlalu jahir benda lain. Nah dipakai orang lain lah. Karena sudah orang tuangan asal kayak itu. Artinya data adabnya akan ditulislah di sini. Yang sujud kepadanya kepada Rasulullah SAW, ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahir. Ini pun menyebut ayahnya yang zahir. Kadang-kala kita membelakangi adab. Pada depan kayak itu. Artinya apabila salah memakai nur, ini bisa talimpo pada pak guruan, bisa talimpo pada orang tua. Kalau kada mengerti, itulah ada ilmu lebih pada Nabi Muhammad, lebih pada Rasulullah, karena salah. Lebih pada Al-Quran. Itu hanya kesalahan di dalam makna menaruh letaknya itu lain, ditaruhnya situ aja salah. Ejaan nur-nurnya sama aja, cuma menaruh salah. Orang di sini tetap ada peradaban. Ada itu juga. Kenapa ia lebih makna kita punya orang tua? Ya harus kita berbakti dan seterusnya. Kadangnya tak dahulu jahirnya pada kita. Kalau itu orang sama nur itu juga. Kalau satu nur itu seorang ini kita kada lagi sama sebenarnya kan kayak itu. Tapi ada dibenarkan dengan peradaban daripada Al-Quran. Lalu kemudian dari itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadir Hasan Hasan Al-Madani radhiyallahu anhu. Di Madinah ada murid Syekh Siddiq ini. Syekh Siddiq Al-Madani itu murid daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim Hasan Al-Madani. Beliau punya tarakah sama dengan Samaniyah Al-Qadiriyahnya. Syekh Abdul Qadir Jailani di atasnya, bawah beliau ya disebut dengan Samaniyah. Syekh Abdul Qadir Jailani di atas, bawahnya saya sebut saja dia. Saya ada kalinya di atas, saya bawahnya. Saya sebut Aksabaniyah. Orang kita segalataan ujung atas Syabda Qadir Jailani. Karena memang beliau dipangkat dengan Sultan Al-Awliya. Di waktu Tariqah Qadiriyah kan ada hitungan berapa jumlahnya ada. Setelah itu turun ke Imam Sajali lalu ada. Turun ke Aksabaniyah, hitungannya turun ke Samaniyah ada. Nah, lalu disebut Syekh Saman Al-Qadiri. Al-Hasani itu beliau adalah punya juriat daripada cucu Rasulullah SAW, Sayyid Hasan. As-Saman itu gelar beliau di Lauh Mahfuz. Al-Madani itu makna kelahiran dan wafat beliau orang Madinah. Lahir di Madinah, wafat pun di Madinah. Radhiyallahu anhu. Syekh Siddiq Al-Madani berkata, hai segala saudaraku, manatkala aku dengar dan aku lihatkan riwayat dari guruku, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula pada ketika dibaca manaqib auliya Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat asal membaca. Orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar oleh Allah. Kulihat pula murid yang dahulu mengarangnya akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali pada hari ketika wafatnya.
kita membaca Quran, tahlil, bersedekah masa puasanya. Tapi hendaklah bersama-sama orang banyak. Tatkala aku dengar yang demikian yang riwayat tersebut, sukalah hatiku mengerja seperti yang demikian itu. Atas sekadar pahamku yang bebal ini. Maknanya bahwa beliau mengambil karangan ini kenapa? Kemudian beliau ada mengerja pekerjaan seperti haul. Haul itu bahasa Arab. Bahasa kita seolah memperingati kembali setahun daripada makna wafatnya seorang ulama atau seorang aulia. Tahun seperti haul bahasa Arabnya tahun maknanya setahun. Itu tidak ada lagi yang lebih dari itu. Karena tahun itu sudah kehabisan di dalam makna. Sangat lupanya kita kepada guru-guru kita. Ini setahun sekali mauli. Sebenarnya ada kata bulan, ada kata hari, ada kata jam. Jam setahun itu membid'ah juga. Ada kalau baik-baik lagi. Tahun itu kan sudah orang-orang tua yang bahwa setahun sekali. Itu kehabisan deh. Kehabisan makna di dalam waktu panjauhnya 1 detik, 1 jam, 1 menit, 1 jam. Itu kan sama waktu sebenarnya kata daripada akhirnya menjadi tahun. Sedangkan kita disuruh seluruhnya untuk makna doa itu. Mendoakan orang yang sudah meninggal kan disuruh. Al-istighfar, doa masuk sedekah masuk. Mintakan ampun, mendoakan dan bersedekah untuk orang yang meninggal yang paulil mayit, bermanfaat bagi orang telah meninggal. Ini percontohan bahwa ternyata haul itu isinya doa. Dalamnya ada baca Quran, dalamnya ada tahlil, dalamnya ada bersedekah. Sama ini dari yang paling lahir ada istighfar, berdoa, bersedekah. Sama dari itu. Bermanfaat artinya sampai kepada orang yang meninggal sampai jenis. Ini tidak berbicara dengan makna jamata ibnu Adam yang kata amaluh itu lain. Kita hanya menyatakan apabila manusia mati karena kau lagi beribadah. Kecuali seolah ia masih beribadah dengan 3 sebab itu lain adalah ini yang paulil mayit sampai manfaatnya kepada orang telah meninggal. Pekerjaannya dikerja oleh orang-orang para aulia. Kita perlu lagi cari hadis dan seterusnya. Cukup kita pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Pas'alu inilah taklid. Hendaklah kamu bertanya kepada orang yang sudah terdahulu orang mulahkan ulama kita. Ada perlu lagi kita mencari dalilnya apa? Walaupun orang mengatakan bahwa itu bid'ah. Kita ada perlu melayani bahasa orang lain. Cukup orang dahulu sudah menggawinya juga. Dan mereka punya dasar, memang mungkin kita ada paham itu. Jadi kitanya cukup dasarnya pas'alu. Ahla zikri in kuntum hanya ada ikuti kayak orang dahulu. Ada jangan salah lagi karena jelas yang digawinya. Apa aja seluruh pekerjaannya biasanya baca Quran kita kan kalau kawas sebijian sebenarnya sebiji. Kalau kita ambil walaupun dengan hadis yang sangat lemah, Iqra Yasin ala mautakum, baca surah Yasin. Orang telah meninggal atau mau meninggal. Riwayatnya hadisnya dhaif karena ada satu orang riwayatnya itu tidak diketahui namanya. Setelah sedikit diketahui oleh para hadis, kemudian didukung oleh riwayat yang lain, asalnya lemah tapi jadi
hasan, karena ada syawahid. Orang belajar ilmu usul hadis, ada penguat daripada hadis lain, penguat daripada hadis yang lemah. Hadis lemah itu naik derajatnya. Walaupun memang lemah, tapi naik derajat di dalam hukum, jadi hasan. Artinya seadanya itu mengganang daripada an Abdullah wabil walidain ihsan la yaskulina malam yaskulin nas. Walaupun berapa kadar kemampuan kita, ada mana ya mahauli orang tua sekadar baca doa, kumpul anak cucu baca doa, dia akan sekadar apa yang dibaca. Walaupun qul huwallahu ahad, walaupun qul a'udzu binas Fatihah sampai surah 4 3 kali baca qul huwallahu ahad sekali hatam. Udah dikirim, ada harus sama mampu ngarannya. Ada juga setahun sekali. Allah menyabil walidah ihsan, ada yang orang tua harus berbuat baik. Ya, ada doa. Jangan seperti dalam hidup kayak ada sama sekali kita aja semuanya. Ada sama sekali pikiran lain. Hidup ini sebabnya karena orang lain di dalam martabat syariatnya. Lahir kita karena ada orang tua. Kita kadang di dalam hidup ini sukses. Coba periksa, ada sebab pertama orang lain. Ada mau langsung kita jadi presiden, tapi juga hati. Karena memang presiden baharinya kuliah, baharinya ada gurunya itu aspeknya. Ada orang sukses dalam makna ekonomi. Bisa perdagangan, bisa pertanian, bisa masuk di dalam apa aja yang dikerjanya. Itu ada tuh, lihat aja. Asbab pertama, nang maulah hatinya kuat. Kitanya kan kadang menyadari hal itu. Ada sadar hanya berjalanlah waktu, akhirnya suatu saat hanya sadar. Bahwa seorang hanya keingatan sudah puluh tahun berikutnya baru asbabnya itu kelihatan, karena seorang sudah hancur jatuh, udah bahasa orang itu bangkrut, udah hanya ingat oh bahaya aku ini jadi berhasil ini Pak. Ada orang dengan amalia, ada sebab berkah, seluruhnya doa para aulia dan bisa juga cuma kita akan tahu. Jahillah alam, terutama asbabnya adalah Rasulullah. Itu sudah sangat jelas dan nyata. Lallahu ya Adam akhlaqtuka la khalaqtul asya. Jikalau kata Muhammad, ya Adam, aku kada mencipta kamu dan kada mencipta alam semesta. Orang ada kada mempercayai ini hadis kesalahannya, tapi ini tertulis di dalam orang kita seperti karangan-karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada dalam salah beliau itu tertulis itu. Dalam salah Maulid berjanji di situ ada salah, ada di situ. Atau ada hadis-hadis yang sangat kecil tapi bicara-bicaranya situ ada. Dan beliau diakui oleh orang mutaakhirin, beliau sebagai aulia Allah, ahli mufassir, ahli muhaddis. Muridnya itu kelampayan. Daud Al-Fatani, Nawawi Al-Masjid, Imam Nawawi ini melahirkan di Bangkalan, Sayyidina Khalil. Artinya memang ada kalau kita melihat terus Asia namanya kita ini punya sanad orang Asia ini gurunya. Rata-rata gurunya di atasnya Syekh Muhammad Arsyad dan di atasnya menyambung sanad Syekh Abdul Samad Kalimbah.
Itu rata-rata orang Asia, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei. Itu rata-rata kalau sanad Asia Timur. Sambungan sanadnya itu. Datuk Alamaya, Syekh Abdul Somad Palembang. Di atasnya menyabar, di bawahnya menyabar juga. Ada murid-murid yang kerabat tuh rata-rata itu aja, nang dua di tengahnya. Asal orang Indonesia. Kalau orang lain orang Indonesia, orang Mekah, orang Madinah, orang Yaman. Kita nih dari orang Indonesia. Kalau bisi punya sanad musasal orang Indonesia berita di atasnya nyarkain orang lain. Ayo itu orang seberita. Orang Bahari punya peradaban mengaji di kampung kamu dulu. Selesaikan baru kamu berjalan ke negeri lain. Karena kamu ketolahan dengan guru yang ada, kamu ada selesaikan. Belakangi perguruan. Nah ini asal Asia, asal Indonesia. Dan mereka semua kayak itu. Cuma kita ya ada mengerti. Kadang kita terbawa. Lihat ada. Sebenarnya kan ada orang para yang ada di Behiri yang dia apa. Terserah penduduknya mau apa aja. Yang berguru itu orang seikung-ikung sama makna ini ketika diberi Allah kekuatan ulama ada di Behiri. Cuma kita salah pada depan situ aja kitanya yang salah. Itu di dalam makna bahwa beliau mengarang manaqib gurunya, kemudian mengerja seperti apa yang kita kerja sama. Yasin, bisa baca Quran sebiji, bisa juga tahlil, bisa juga bersedekah. Sedekah itu bisa dengan bentuk it'am ta'ah, memberi makan tamu. Sedekah. Dihadiahkanlah seluruh pekerjaan yang dikerja itu, yang dibaca dan kepada siapa yang meninggal. Jadi manaqib sesama, ada sesama. Apakah ditambahi kepada orang boleh? Boleh aja. Karena tidak mengurangi di dalam makna hadis. Satu biji pahala dikasih kepada seorang. Kemudian dua tadi sampaikan kepada seorang. Ada memang orang. Sebiji yang dikasih ini, kalau ini dikasih pulang, ini ada. Nah ini plus, ya plus. Dari Allah Ta'ala menambah. Padahal bacanya sama. Qul huwallahu ahad. Setiga diulang satu hati sama pahalanya sabarataan kayak itu. Kalau bang bagi-bagi sebiji seorang 100 hanya dibagi 100 orang sebiji, nah itu lain. Allah Ta'ala ampunnya. Allah Ta'ala ada batasan kata terhenti kepada satu. Ada. Sangat luasnya rahmat Allah meluasi kehidupan. Nah rahmati wasiat kulli syai', rahmatku meluasi seluruh baik kehidupan dunia, kehidupan dalam kubur, kehidupan di akhirat. Surga, apakah namanya, apa luas rahmat Allah. Nah inilah lalu kadang-kadang sabutannya boleh ya. Orang sembahyang hadiah, sunatan atau ini Allah hadiah biasa bahari itu karena dihadiahkan kepada orang meninggal. Datang bis dikubur. Maghribnya selesai salat maghrib bahari salat 2 rakaat untuk yang meninggal. Apalagi kita diberi tugas jadi pemandian, jadi imam salat jenazah, jadi pengtalqin. Ini jangan ditinggal. Habis maghrib habis mandikan orang ini, apa nih? Jangan hanya sekadar itu digawe. Salatlah 2 rakaat habis maghrib. Atau di luar daripada waktu itu hanya kapan untuk dihadiahkan kepada orang yang kita bantu pulang dengan itu. Itu ada dalam Syarah Sitir Kemupas. Fikih yang pertama dipelajari untuk mazhab Imam Syafi'i. Syarah Sitir penjelasan 60 masalah harus diutak dari masalah air sampai masalah seterusnya. 60 itu udah diutak nih. Baru orang tuh kawa masuk kepada jenjang berikutnya. Lebih pada itu artinya lebih pada 60 berdoain
parukunan ngarannya. Maka ada dihitung ada. Adalah turuq itu Syekh Muhammad Saman radhiyallahu ahlu syariah wa tariqah wal haqiqah. Kutub dalam negeri Madinatul Rasul. Nah, itu yang diingat bahwa ahlu sunnah wal jamaah menghimpun jangan satu yang dipakai. Syariat, tariqat, hakikat. Bisa dua, syariat dan hakikat. Tariqat hanya pekerjaannya. Syariat itu dikerja sesuai. Contoh Rasulullah disebut tariqat. Hakikat itu harus tahu yang menyuruh itu Allah. Kita berwudu yang menyuruh Allah, kita mandi yang menyuruh Allah, kita bersih dari najis mencucikan yang menyuruh Allah, kita menutup aurat yang menyuruh Allah, kita menghadap Baitullah yang menyuruh Allah. Pakaian kita dan seterusnya suci yang menyuruh Allah. Nah itu lalu Allah Ta'ala-nya ini ada pada hulu daripada suruhannya. Kita mengerja suruhannya ini tak ada hulu daripada kita mengerja. Tapi Allahnya yang menyuruh ada di dalam makna karena dia tersusun pada akal pada huluan artinya ada. Begitu orang mengerja suruhannya tapi Allah Ta'ala-nya ada. Nah ini bukan mengerja. Nah, setiap orang yang mengerja tahu yang menyuruh siapa. Lalu dari sini awal apa arti takwa? Takwa imtisal awamir wajtinabun nawahi. Mengerja perintah. Nah, di sini lalu masuk deh awal daripada himpunan antara syariat dan hakikat. Namanya takwa. Mengerja perintah, menjauhi larangan, zahir dan batin. Abdullah Al-Hadid itu maknanya. Zahir dan batinan. Zahir dan batin, takwa ngarannya. Tapi kalau hanya jahirnya saja mengerti perintah menjalankan di situ aneh, ada makhluk itu itulah ya. Lalu yang disebut oleh Junaidi al-Baghdadi. Tiga daripada kata. Mantapakah bigairi tahakukin maka tabasakah. Antahakakah bigairi tahakukin maka azzanak manjama bainahuma pakat hakakanya. Barang siapa berpikir dia mengerja perintah tapi kada tahu hakikatnya fasik hukumnya. Padahal ibadah tapi fasik. Artinya ibadahnya ditolak oleh Allah. Lalu ditafsirkan fasik itu lima fasir Imam Jalalain ay kafir. Karena orang kada bisa Tuhan kafir karena nah, barang siapa berhakikat, kita kan ada syariat, ada mempon gini, maka tazandaka orang itu menyatakan bahwa ini ada Islam, itulah kafir yang paling hina, zindik ngarannya. Adanya kada sembahyang, nya kada bersyahadat, nya kada puasa, nya kada ada lagi sama sekali. Ada daerah saudara kaum muslimin masih ada, ada Tuhan semata. Nah inilah. Man jama'a bainahuma mimpan tasyariat tahta inilah ahlus sunnah jamaah yang disebut ahlus syariah wa tariqah wal haqiqah dinyatakan di dalam manaqib ini untuk menjadi percontohan kepada orang yang di belakang. Dia sudah tahun beliau 1132 lahir sampai 1189. Kita sudah 1400. Contoh beliau kan hilang. Syekh Siddiq Khalifah Syekh Saman di negeri kita itu Datuk Kalampayan ya, negeri Kalimantan bahasa Bahari kan Borneo Palembang Sumatera menyeluruh tuh Riau di mana kah Sumatera siapa besar Palembang. Nah ini ada lagi tuh banyak khalifah-khalifahnya yang sangat masyhur Datuk Kalampayan. Syekh Muhammad Asad Al-Banjari di Matapura, Kalampayan itu, kampung Kabun Sidin Bahari. Masyhur beliau karena ada kerajaan Banjar, beliau jadi muftinya. Kerajaan pemutus hukum dan mengolah hukum
Nah, kita mengarang kitab untuk kerajaan Banjar. Awalnya kerajaan Banjar Islam yang ada dari Jawa. Karena minta bantuan kepada kerajaan Demak, orang mensyaratkan harus berislam dulu rajanya. Pangayan Suryan sana Islam. Awalnya dari ujung-ujungnya itu Kalapayan kita, nah baru di situ tata rapi. Dan di situ tercatat aja nih. Mana kerajaan-kerajaan Banjar, ada catatan. Nang dimaksud kita, nang kita gawe ini, apa nang kita gawe salat sebelumnya kan ada persyaratan. Itu kadang berbeda dengan aulia atau Rasulullah, ada sama aja. Perbedaannya hanya di dalam penerapan daripada sahabat. Menerapkannya nang sunnah itu aja beda. Imam Syafi'i apabila wudu boleh menyapu sebagian kepala. Sebagian di sini kan sunnah seluruh kepala. Imam Malik seluruh kepala. Abu Hanifah seluruh kepala. Ahmad bin Hanbal paling sedikit separuh. Sebiji kepala separuh paling sedikit, sama pada semuanya juga. Artinya mereka bukan sunnah tapi wajib. Karena di situ aja permasalahannya di dalam martabat cara penerapan. Jika ada keluar daripada Rasulullah, seberataan ambil dari Rasulullah. Nah itu di dalam martabat wudu aja. Di dalam martabat salat dan salat kitanya cukup pakailah ingat kita. Rata-rata kita orang berada di Indonesia, mazhabnya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Itulah yang dipakai. Itu kada keluar daripada hadis, daripada Al-Quran. Ada dasar-dasarnya, tapi kita cukup taklid di dalam fikih. Tauhid harus ada keyakinan. Kada boleh ada ragu, kada boleh ada aku 4 orang, kada boleh. Yakin dengan Allah Ta'ala, yakin dengan Rasulullah. Yakin dengan agama kita nang yakin. Mau kayak apakah orangnya, mau kayak apa, kita punya keyakinan. Ya tauhid ya. Bolehkah tauhid taklid? Ada boleh, di dalam kaul nang masyhur. Ada sebagian kalau taklid masih kafir. Ada sebagian kada mukmin. Tapi hatinya nih. Jadi lebih baik buat seorang mama yakinnya seluruhnya terhubung kepada Allah, kepada Rasulullah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barang siapa hendak ziarah ke kubur Rasulullah SAW pada hati ada minta izin kepada saya ada ziarahnya itu sia-sia jikalau pada zahirnya sekalipun. Di waktu itu Syekh Saman ditugasi menunggu kubur Rasulullah SAW. Lalu orang hendak berziarah melewati beliau. Itu dinamai minta izin. Artinya melewatilah sidin ada kawai karena memang beliau yang diberi tugas menjaga di waktu beliau hidup. Kalau sekarang kan nggak ada lagi, tapi tetap kan ada asar bekas rata-rata dijaga oleh askar, ya petugas masjid lah, tidak polisi yang pakaian dengan pakaian jubah. Askar bahasa ini orang sana, nah itu menjaga. Kalau kita melihat daripada hadis, malaikat menjaga 70.000 malaikat di waktu siang menjaga makam Rasulullah, 70.000 lagi di waktu malam. Orangnya itu ada orangnya Allah menurunkan karena sangat mulianya Rasulullah SAW sehingga makamnya aja dijaga, orangnya dihadrat Allah. Tetapi beliau menyatakan barang siapa berziarah kepada aku, walaupun ba'da wafatnya, maka nama seolah orang berziarah di hayati waktu aku hidup. Sidin menyatakan sama aja.
Sidin sudah wafat, ziarah ke mana? Ke kubur Sidin. Kami risalam lah kita sama kayak ziarah di waktu Sidin hidup. Aman zarani wajib bersyafaati, menziarahi aku, wajiblah orang dapat syafaatku. Artinya akan dapat jangan masuk ke neraka. Kayak apa jadi berusaha apa? Tapi Rasulullah memberi syafaat selesai. Amalannya menziarah ke makam beliau. Nah kita ini kan berada sangat jauh makam beliau di Madinah. Sedangkan kalimah zarani ini orangnya harus hadir ke sana. Nah sekurang-kurangnya kita masuk dalam makna hidup ini berniatlah berumrah. Ada rezeki apa seluruhnya niat berumrah untuk menziarahi maka Rasulullah SAW selesai ziarah baru mengerja umrah. Umrah itu kan bahasa kita orang Bahari ngarani haji kecil, haji yang ada wukuf haji besar orang Bahari. Artinya sama aja kayak haji juga cuma umrah ngaraninya. Untuk mendapatkan itu, amun kita secara pada martabat hakikat kan tiap kita baca karena kita baca Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salat fardu dibaca. Satu kali salat fardu tahiyat awal membaca, tahiyat akhir pun membaca. Ini salam kepada Rasulullah. Tapi yang jahil pada martabat syariatnya badan harus kasar. Harus ke Madinah badannya. Pada martabat syariatnya, pada martabat roh, ziarah mengembalikan asal. Kalau asal dari nur Rasulullah, kesanalah mengembalikannya. Kembali nur itu jahir pada siapa yang hendak di dalam makna memuliakan, musyahadahkan nur Rasulullah SAW. Asalnya siapa hendak bahasa orang Bahari, anak itu sangat sebahagiannya kada berani karena takut kalau kayak bisa kutu Allah karena kada paham. Allah punya asma 99, Rasulullah kadang asma Allah tak ada di diri beliau dan Allah yang menyebut. Coba kita lihat yang dibaca oleh Maulid. Ra'ufur Rahim itu asma Allah, tapi ditaruh ke Rasulullah. Jadi Assalamualaikum bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Ra'uf nama Allah, Rahim pun nama Allah. Kayak apa nih ditaruh ke Rasulullah? Mengalih tak? Allah Ta'ala marah. Orang belajar. Allah Ta'ala punya asma hakiki. Kadim. Ditaruh kepada Rasulullah majaji. Kalau majaji bukan bahasa kutu. Pian aja boleh. Jadi dalam hidupnya ini minta tolong. Minta tolong kepada orang lain. Padahal nang pian meyakini al-mu'in nang menolong sikung ya Allah. Tapi minta tolong ke tukang ulun nak berjajak rumah. Boleh aja. Berarti tukang nang menolong itu majaji. Nang hakiki sikung aja Allah. Sama itu turun ke Rasulullah orang belajar ada kata majazi dan ada kata hakiki. Yang berapa saudara? Kita bertahlil ya. Ada kawan dia misalkan kalau di majelis kawan dia misalkan belum baca badarus di majelis malam Rabu. Kalau di kayak ini membaca badarus ada pian Ramadan kan bisa aja guru dia. Baca badarus dia ada nyaman kan. Ini sekadar kita yang penting adalah di bulan Dzulhijjah baca manaqib Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samadani ada hubungannya itu dengan itu kelampayan dan punya makna tarikah beliau As-Samadina yang disabarkan oleh guru di Sabumpur tarikah Samadina. Ya siapa aja nama hauli beliau bulan hauli karena ada masuk dalam makna
paling sedikit doa beliau lah sampaikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nabathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد بالملء الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والكروبين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب قدر الجليل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واشفنا ورحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. عبد الوزير ما علمناه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على سبحان الله بحمده 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 وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Muhammadin fil akhirin. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sahabi Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qira'atina hajihi wa ghairiha sawban jazilan wa ajran minka ajima wa anta taqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qablan hasanan jamilan jalilan wa nas'aluka man tajlaha min haditan tasluha ila hadrati sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jaratan fi sarafi wa qarami semua subhan misal fi sawfi kala arwah abahi wa yuhani minal anbiya'i wa mursalin salawatullahi salamuhu alaihi wa ajma'in wa ala likulli wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in bisan ila yaumiddin summa sauban bisa saubijar kaila arwah arba'atil a'immatil mujtahidin muqallidihim fil dini wal amal wal hukam mufassirin wa sadat sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bisan ila yaumiddin summa sauban bisa saubijar kaila arwah masyayikhina wa badina wa jaddatina wa hiwatina wa hawatina wa qurabatina wa jarunina wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruhi Syekh Muhammad Seman bin Abdul Karim Al-Madani summa ila ruhi Haji Ijumiyah binti Haji Iyum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum Allahumma ij'al quburahum min riyadil jannah wa la taj'al quburahum min hufarin niran Allahumma in kanu musina fajib ihsanin wa in kanu musina fatajawaz an sayyi'atihim Allahumma anzir rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim Allahumma anzir rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim Allahumma anzir rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum